Berhentilah menunggu tanda-tanda eksternal dan mulailah membangun dari dalam. Semua yang kamu inginkan mungkin menjadi milikmu, tetapi tidak akan datang secara kebetulan atau hanya karena keinginan belaka. Itu akan datang ketika kamu menjadi orang yang mampu memegangnya. Suara menantang, bukan? Namun, orang-orang Stoik mencapainya setiap hari. Sementara yang lain mencari alasan, mereka menempa diri mereka dengan disiplin, bukan karena mereka memiliki umur yang lebih panjang atau lebih mudah, tetapi karena mereka memilih untuk bekerja dalam pikiran mereka sebelum mencapai tujuan mereka. Hari ini, aku akan menunjukkan kepadamu bagaimana kamu juga bisa melakukannya. Jika kamu menerapkan pelajaran ini, kamu tidak perlu mengubah dunia, karena kamu pasti sudah berubah di dalam. Ini bukan tentang keberuntungan, ini tentang fokus, ini tentang kemauan dan ketekunan. Sebelum kita mulai, pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini, saya berkomitmen untuk bekerja pada diri saya sendiri, untuk menunjukkan apa yang pantas saya dapatkan." Dengan ini, kamu menandai awal transformasimu. Tulis sekarang dan wujudkan. Taruh semua perhatianmu pada masing-masing pelajaran ini, terutama yang terakhir yang mengandung pesan paling kuat dari semuanya. Namun sebelum kita memulai, jika kamu menemukan nilai dalam video ini, saya mendorongmu untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Mari kita mulai. Pelajaran 1. Pilihlah dengan sengaja identitas baru, karena setiap hari adalah pilihan, meskipun kamu tidak selalu menyadarinya. Kamu bukanlah konsekuensi yang tak terelakkan dari masa lalu. Kamu adalah hasil dari apa yang kamu putuskan untuk percaya tentang dirimu sendiri. Ketika kamu terus bertindak sesuai dengan kebiasaan lamamu, hidupmu akan terus berputar di sekitar lingkaran yang sama. Namun, jika kamu mengubah konsep diri, kamu mengubah realitasmu. Jangan coba ulangi frasa kosong di cermin, tetapi ambillah posisi baru secara internal. Visi yang berbeda tentang dirimu, bukan berdasarkan apa yang dikatakan orang lain, atau berdasarkan kesalahanmu sebelumnya, tetapi dalam hal apa yang ingin kamu bangun dengan tekad. Kebanyakan orang menunggu untuk merasa berbeda sebelum bertindak berbeda, tapi itu membalik urutannya. Justru sebaliknya. Kamu bertindak seolah-olah kamu sudah menjadi orang yang kamu inginkan, dan seiring berjalannya waktu, pikiranmu beradaptasi dengan versi baru itu. Marcus Aurelius memahaminya ketika ia mengatakan bahwa hidup kita adalah apa yang dipikirkan oleh pikiran kita. Jika kamu masih percaya bahwa kamu lemah, kamu akan bertindak seperti itu. Jika kamu memutuskan bahwa kamu kuat, kamu akan mulai berperilaku dengan keyakinan seseorang yang tahu kemana ia pergi. Realitas eksternalmu adalah refleksi dari keadaan internalmu. Kamu tidak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa adanya dirimu. Kamu bisa mengharapkan kedamaian, kesuksesan, rasa hormat, tetapi jika kamu terus bergetar karena ketakutan, ketidakamanan, atau keraguan, itulah yang akan terus kamu temukan di luar sana. Oleh karena itu, lebih dari sekadar mengubah lingkunganmu, kamu harus mengubah dirimu sendiri. Ini bukan sihir, ini tanggung jawab. Epictetus mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat menyakitimu tanpa izinmu. Demikian pula, tidak ada seorang pun yang bisa mengangkatmu jika kamu tidak memberikan izin pada dirimu sendiri. Segala sesuatu dimulai dengan sebuah keputusan. Berhentilah mengkhianati dirimu sendiri. Berhentilah membenarkan dirimu dengan alasan, dengan kebiasaan lama yang ketinggalan zaman. Setialah pada visimu, bukan alasanmu. Setialah pada apa yang kamu impikan, bahkan jika kamu belum memilikinya. Bertindaklah seolah-olah kamu adalah versi masa depan yang tidak berpura-pura. Berkomitmen pada potensi dirimu. Bertindaklah secara konsisten, bahkan jika lingkunganmu belum mengenalimu. Ingatlah bahwa tidak ada seorang pun yang akan menciptakan untukmu kehidupan yang tidak dapat kamu ciptakan sendiri. Kamu tidak berhak untuk mengeluh. Identitas bukanlah sesuatu yang ditemukan, itu dibangun. Kamu tidak lemah, tidak gagal, atau tidak konsisten. Kamu seperti itu karena kamu menerimanya sebagai kebenaran pada suatu titik, tetapi kamu bisa membiarkannya begitu saja sekarang. Kamu dapat berkata, "Itu bukan saya lagi." Dan kamu tidak perlu meneriakkannya ke dunia, cukup buktikan dengan setiap keputusan.
Mengubah identitas bukanlah mengkhianati dirimu sendiri, tetapi adalah untuk kembali kepada apa yang selalu kamu ketahui dalam dirimu yang paling dalam, bahwa kamu mampu, berharga, dan cukup. Seneca mengajarkan bahwa tidak ada angin baik bagi mereka yang tidak tahu kemana arah tujuannya. Dan kamu tahu, terkadang kamu terganggu. Kamu masuk ke dalam karakter yang telah dipaksakan padamu, atau yang kamu sendiri ciptakan untuk bertahan hidup. Tapi karakter itu tidak lagi melayanimu. Itu membatasi dan menyabotase kamu. Kamu tidak bisa bercita-cita untuk takdir baru jika kamu terus berjalan dengan mentalitas lama. Kamu ingin kehidupan yang berbeda, maka mulailah dengan berpikir, berbicara, dan bergerak seperti orang yang berbeda. Ubahlah kata-kata batinmu, ubah gerakanmu, posturmu, kebiasaanmu. Jangan menunggu untuk merasa aman untuk maju. Kemajuan adalah apa yang akan memberimu keamanan. Tulis ulang cerita tentang siapa dirimu dengan tindakan, bukan niat. Setiap kali kamu memilih apa yang kamu inginkan, sebagai pengganti dari apa yang dulu kamu lakukan, kamu sedang menegaskan identitas baru. Dan semakin sering kamu mempraktikannya, semakin alami hal itu akan terjadi kembali. Apa yang kamu pikirkan hari ini sulit, besok akan menjadi hal baru yang normal. Namun, semua ini tidak akan berhasil jika kamu masih terikat dengan versi lamamu karena takut atau nyaman. Biarkan saja. Ini bukan karena tidak memiliki nilai, tetapi karena telah memenuhi fungsinya. Sekarang giliranmu untuk memilih siapa yang kamu inginkan dan tetap konsisten dengan keputusan itu. Setiap langkah ke arah itu adalah sebuah kemenangan yang diam. Kamu tidak butuh tepuk tangan. Kamu membutuhkan ketekunan dan kemauan untuk mempertahankan visimu, bahkan ketika tidak ada orang lain yang memahami. Karena transformasi sejati itu diam. Ini dimulai dari hal yang tak terlihat. Dalam hal apa kamu memikirkan dirimu sendiri saat tidak ada seorang pun yang melihat. Latih suara itu. Jadikan itu bekerja untuk kebaikanmu. Karena ketika pikiranmu percaya pada identitas barumu, dunia akan mulai mencerminkannya. Bukan dengan sihir, tetapi karena kamu tidak lagi hidup seperti sebelumnya. Pilihlah dengan niat, dengan hati nurani, dengan keberanian. Pilihlah hari ini untuk menjadi orang yang akan menjadi masa depanmu. Jangan menunggu hari Senin, untuk tahun baru, atau untuk semuanya sempurna. Putuskan sekarang dan berkomitmenlah untuk membuktikan setiap hari. Jika pesan ini beresonansi denganmu, buka komentar dan tulis, "Hari ini saya memutuskan identitas baru saya." Itu akan menjadi tindakan kekuatan pertamamu. Sisanya akan datang dengan ketekunanmu. Pelajaran 2. Buatlah rutinitas mental setiap hari. Pikiranmu tidak tenang, tidak fokus, dan ia tidak berubah secara kebetulan. Sama seperti kamu melatih tubuhmu dengan konsistensi, kamu perlu melatih pikiranmu dengan sengaja. Tidak cukup hanya berharap kejelasan, kekuatan, atau fokus. Seseorang harus menanamnya setiap hari. Realitasmu tidak berubah dari apa yang kamu pikirkan dari waktu ke waktu, tetapi dengan apa yang kamu putuskan untuk pikirkan, rasakan, dan ulangi setiap hari. Pikiran dapat dibentuk. Setiap pikiran, setiap reaksi, setiap kebiasaan memperkuat satu arah, dan jika kamu tidak mengarahkannya, itu akan dipengaruhi oleh lingkungan, masa lalu, atau impuls. Itulah sebabnya kamu memerlukan rutinitas mental, ruang suci di mana kamu adalah satu-satunya yang mengambil alih komando. Mengulang pernyataan yang memperkuat kekuatan pribadimu, bukan untuk meyakinkan dirimu tentang sesuatu yang salah, tetapi untuk mengingat siapa dirimu sebenarnya. Setiap kali kamu mengatakan, "Saya mampu, saya fokus, saya damai," kamu sedang mengukir ide tersebut dalam identitasmu. Pada awalnya mungkin terdengar artifisial, tetapi seiring waktu menjadi alami, karena praktik tersebut menjadi otomatis. Marcus Aurelius memahaminya ketika ia menulis di meditasinya setiap malam. Ia tidak melakukannya untuk mengesankan, tetapi untuk mengingat hal-hal penting, untuk menjernihkan pikiranmu dari kebisingan hari ini, untuk kembali kepada apa yang sungguh penting. Itulah yang dilakukannya rutinitas mental. Kembali kepada dirimu. Visualisasikan secara detail apa yang kamu inginkan dalam hidup, tidak dalam abstrak, tidak dengan keinginan yang membaur. Visualisasikan dengan jelas bagaimana kamu ingin merasa,
Bagaimana kamu ingin bertindak? Apa keputusan yang akan kamu buat ketika menghadapi sebuah tantangan? Karena pikiran yang telah berlatih ketenangan, kesederhanaan, dan ketegasan akan merespons dengan lebih ahli ketika saatnya tiba. Tampilan bukanlah fantasi, itu adalah persiapan. Seneca mengatakan bahwa kita harus melatih kesulitan sebelum sampai di tempat tujuan, sehingga ketika sampai tidak ada yang menjatuhkan kita. Lakukan di pagi hari, di malam hari, atau di saat hening sebelum memulai hari. Tutup mata, bernapas, dan visualisasikan dengan niat. Latih fokusmu seperti otot, karena jika tidak dilakukan, maka akan menyebar. Setiap kali kamu memilih untuk tidak memeriksa ponselmu, setiap kali kamu memutuskan untuk menyelesaikan apa yang kamu mulai, setiap kali kamu fokus pada satu tugas tanpa melompat ke tugas lain, kamu memperkuat kekuatan mentalmu, dan kekuatan itu adalah kebebasanmu. Pikiran yang tidak disiplin adalah budak kekacauan luar. Pikiran yang terlatih menciptakan tatanannya sendiri, tetapi tidak tercapai dalam sehari. Itu dibangun dengan setiap pilihan kecil, dengan setiap pemikiran yang kamu pilih untuk tidak diberi makan, dengan segala emosi yang kamu putuskan untuk amati tanpa membiarkan dirimu sendiri terjebak. Epictetus mengatakan bahwa bukan apa yang terjadi yang mempengaruhi kita, tetapi interpretasi kita. Dan itu tergantung pada keadaan di mana pikiranmu telah ditemukan. Pikiran yang berkabut bereaksi, pikiran yang jernih memilih. Oleh karena itu, lebih dari sekadar bereaksi setiap hari, rancang harimu dari dalam keluar. Sebelum pergi ke dunia, taburlah dalam dirimu apa yang ingin kamu proyeksikan. Ketenangan, kejelasan, ketegasan. Itu bukan keegoisan, itu tanggung jawab. Karena tidak seorang pun dapat melakukannya untukmu. Tidak ada seorang pun yang akan menciptakan kedamaian batinmu. Tidak ada seorang pun yang akan menghilangkan alasan-alasanmu. Ini adalah latihanmu yang membuat perbedaan. Jangan meremehkan kekuatan 10 menit sehari. 10 menit untuk bernapas dalam-dalam, untuk menegaskan dirimu dalam apa yang kamu inginkan, untuk memvisualisasikan, untuk mengamati pikiran, untuk menjadi sadar. Meskipun ini terlihat kecil bagimu, tetapi seiring waktu ini akan mengubah hidupmu. Seperti air yang membentuk batu dengan keteguhan, rutinitas mentalmu membentuk karaktermu. Kaum Stoik tidak bermeditasi untuk melarikan diri dari dunia. Mereka melakukannya untuk terhubung lebih baik dengan dunia, untuk bertindak bijaksana, untuk tidak terseret oleh hal-hal eksternal. Dan kamu pun dapat melakukan hal yang sama. Kamu tidak membutuhkan kuil, hanya kehadiran, keheningan, dan komitmen. Ciptakan rutinitasmu, lakukan bagianmu agar singkat, namun mendalam, sederhana, tetapi kuat. Pilih untuk mengulanginya bahkan ketika kamu tidak menyukainya, terutama karena apa yang kamu ulangi di hari-hari sulit adalah apa yang mendefinisikan evolusimu. Jangan biarkan pikiranmu bergantung pada keberuntungan. Latihlah seperti seorang prajurit, tidak untuk menghindari pertempuran, tetapi untuk memenangkan mereka dari dalam. Dan kamu akan melihat bagaimana semuanya berubah, bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu menghadapinya dari sudut pandang yang berbeda. Jika kamu siap untuk mengambil kendali pikiranmu, pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini saya melatih mental." Itu akan menjadi latihan pertamamu. Sisanya akan dikerjakan olehmu. Pelajaran 3. Putuslah dengan narasi yang membatasi. Tidak ada penjara yang lebih kuat daripada yang kamu bangun sendiri dengan pikiranmu. Setiap kali kamu mengulang, "Saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya selalu seperti ini," kamu memperkuat identitas yang tidak lagi kamu perlukan. Kamu bukanlah masa lalu kamu. Kamu adalah keputusanmu saat ini. Tidak peduli apa yang telah kamu lalui, kesalahan yang telah kamu buat, atau kapan kamu gagal. Apa yang mendefinisikan hidupmu bukanlah apa yang terjadi, tetapi bagaimana kamu memilih untuk menafsirkannya. Selama kamu tidak mempertanyakan dialog internalmu, kamu akan tetap terjebak dalam cerita yang tidak kamu tulis dengan kesadaran, tetapi hari ini kamu bisa menulis ulang. Kamu dapat melihat masing-masing pikiran yang melemahkanmu dan bertanya pada dirimu, apakah ini benar-benar benar, atau hanya pengulangan dari apa yang seseorang buat untuk mempercayaimu. Pertanyakan segala pikiran yang mengatakan, "Saya tidak bisa." Jangan anggap sebagai kebenaran. Hentikan, tantang. Karena jika kamu menerimanya tanpa filter, kamu akan mengubahnya menjadi ramalan. Namun,
Jika kamu menghadapinya dengan kebenaran dan kekuatan batinmu, ia akan berhenti memiliki kekuatan. Epictetus mengatakan bahwa bukan fakta yang merugikan kita, tetapi pendapat yang kita miliki tentang mereka. Dan hal yang sama terjadi padamu. Ini bukan ceritamu yang membatasimu. Itu adalah apa yang kamu pikirkan tentang maknanya. Mungkin mereka bilang padamu bahwa kamu tidak cukup. Mungkin kamu gagal dalam banyak hal, dan kamu mulai mempercayainya. Tetapi sejarah dapat berubah ketika kamu mengubah makna yang kamu berikan padanya. Tulis kembali ceritamu dari kekuatan, bukan dari kekurangan. Kamu bukan korban dari apa yang kamu jalani. Kamu adalah penulis dari apa yang kamu putuskan mulai hari ini. Setiap bekas luka dapat menjadi alasan atau pelajaran. Setiap kegagalan bisa menjadi beban atau platform. Kamu yang memilih. Kamu tidak lemah karena telah jatuh. Kamu kuat karena melanjutkan langkahmu. Narasi yang membatasi berbisik kepadamu bahwa tidak ada gunanya mencoba, bahwa sudah terlambat, bahwa kamu bukan salah satu dari mereka yang mencapai hal-hal hebat. Tetapi itu adalah kebohongan. Dan semakin sering kamu mengulanginya, semakin nyata hal itu menjadi. Itulah mengapa kamu harus memilikinya. Sekarang ubahlah mengapa saya, mengapa untukku. Jangan mencari pelaku. Carilah tujuan. Jangan terjebak di masa lalu. Bangkit darinya. Seneca mengatakan bahwa rintangan adalah bagian dari jalan, bukan gangguan. Jadi, berhentilah melihat sejarahmu sebagai hukuman dan mulai melihatnya sebagai pelatihan yang kamu persiapkan untuk sesuatu yang lebih besar. Kamu tidak mendefinisikan dirimu sendiri berdasarkan apa yang terjadi padamu, tetapi berdasarkan apa yang kamu lakukan dengan apa yang terjadi padamu. Putuslah dengan narasi yang membatasi tidak berarti menyangkal ceritamu, tetapi berhentilah hidup terperangkap dalam versi terkecilnya. Mungkin kamu tumbuh dengan rasa takut, mungkin kamu membandingkan, mungkin kamu gagal ketika sebagian besar kamu perlu bergerak maju. Terimalah semua itu, tetapi jangan berhenti di situ. Putuskan apa yang ingin kamu bangun mulai sekarang, karena setiap pikiran yang kamu pilih untuk diberi makan saat ini menciptakan banyak besok. Pikiranmu dapat dibentuk, dan jika setiap hari kamu mengatakan pada dirimu sendiri bahwa kamu mampu, bahwa kamu siap, bahwa kamu pantas mendapatkan sesuatu yang lebih baik, kamu akan mulai bertindak dari tempat itu. Mungkin kamu belum memiliki semua yang kamu inginkan, tetapi sekarang kamu dapat mulai berpikir, berbicara, dan bergerak seperti orang yang akan meraihnya. Marcus Aurelius mengatakan bahwa kehidupan seorang pria dibuat oleh kualitas dari pikirannya. Jadi, berhentilah meminjamkan energimu pada pikiran-pikiran yang melemahkanmu. Jangan berbicara pada dirimu sendiri seperti seseorang yang menyerah. Bicaralah pada dirimu sendiri seperti seseorang yang membangun. Kamu tidak perlu menjadi sempurna, hanya konsisten. Mengubah narasimu adalah sebuah proses, bukan satu hari. Tetapi setiap kali kamu memilih pikiran yang lebih kuat, kamu sedang menyelamatkan sebagian dirimu yang telah dibungkam. Dan seiring berjalannya waktu, suara baru menjadi dominan. Sebuah suara yang tidak menyangkal ketakutan, tetapi tidak membiarkan mereka memerintah. Suara yang memahami bahwa ya, terkadang itu menyakitkan, tetapi selalu mungkin untuk bangkit. Jika kamu tidak menulis ulang ceritamu, orang lain yang akan melakukannya. Dan mungkin bukan dari kebesaranmu, tetapi dari keraguanmu. Hari ini kamu dapat memutus siklus itu, bukan dengan cara yang besar, tetapi dengan ketegasan untuk memberitahumu sendiri, aku tidak lagi percaya pada versi diriku yang membatasi saya. Hari ini kamu dapat memutuskan bahwa kisahmu tidak berakhir dengan apa yang kamu alami, tetapi ini adalah awal baru dengan apa yang akan kamu provokasi. Jika kamu siap untuk menulis cerita barumu dari kesadaran dan keberanian, pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini aku putus dengan narasi yang membatasi." Itu akan menjadi frasa kekuatan pertamamu. Berikut ini akan datang dengan setiap tindakan dan keputusan yang kamu ambil. Pelajaran 4. Jangan terganggu oleh dirimu sendiri. Karena ada ribuan suara di luar sana yang memberitahumu apa yang seharusnya kamu lakukan. Bagaimana seharusnya kamu hidup. Apa yang seharusnya kamu miliki sekarang. Dan di tengah kebisingan itu, kita sering melupakan apa yang penting. Kamu bukanlah gambar yang kamu proyeksikan atau karakter yang kamu pertahankan di depan umum, tetapi dari kebenaran terdalammu, yang hanya kamu tahu, dan kamu sering diam karena merasa tidak layak.
Transformasi yang sebenarnya adalah diam, tidak berisik, tidak perlu persetujuan, dibangun dalam bayang-bayang, dalam tindakan sehari-hari yang kecil, dalam saat-saat ketika kamu memilih untuk bergerak maju, bahkan jika tidak ada seorang pun yang melihatmu. Tapi jika kamu terus-menerus menyadari dunia, jika kamu membutuhkan segalanya untuk divalidasi atau dipahami, perhatianmu akan terpecah, dan kamu kehilangan sebagian besar yang penting, yaitu hubunganmu dengan dirimu sendiri. Hati-hati dengan energimu sebagai harta karun, karena memang begitulah adanya. Tidak semua orang pantas mendapatkan perhatianmu. Tidak semua orang pantas mendapatkan jawabanmu. Tidak semua rangsangan eksternal layak untuk masuk ke dalam pikiranmu. Ketika kamu memberikan semuanya kepada luar tanpa filter, kamu mengosongkan dirimu di dalam. Kamu akhirnya lelah, mudah tersinggung, tidak tahu mengapa. Dan itu karena kamu lupa melindungi sumber daya yang paling berharga, yaitu fokusmu. Epictetus mengatakannya dengan jelas. Bukan fakta-fakta yang mengganggu kita, tetapi penilaian yang kita buat terhadap mereka. Dan banyak penghakiman lahir dari kelebihan perbandingan, melihat begitu banyak ke arah lain sehingga kita berhenti melihat jalan kita sendiri. Berhentilah tersesat dalam apa yang tidak kamu sukai. Kamu tidak memerlukan validasi eksternal, tetapi komitmen internal. Apa pendapat orang lain tentangmu tidaklah penting. Apa yang membangun hidupmu adalah apa yang kamu putuskan untuk jalani, bahkan jika tak seorang pun memujimu. Pertumbuhan yang nyata tidak selalu terlihat. Terkadang itu tak terlihat, lambat, senyap, tetapi itu ada. Ketika kamu memutuskan untuk tidak jatuh ke pola lama, ketika kamu memilih perawatan diri alih-alih berpuas diri, ketika kamu tetap setia pada nilai-nilai meskipun tidak ada yang memperhatikan, itulah transformasi, itulah kekuatan. Lebih fokus pada jalanmu daripada pendapat orang lain, karena tidak ada seorang pun yang akan hidup untukmu akibat dari keputusanmu. Tidak ada orang lain yang akan merasakan kedamaian atau kekosongan yang kamu alami di akhir setiap hari. Jadi mengapa memberikan begitu banyak kekuasaan kepada pandangan luar? Seneca mengajarkan bahwa yang terlalu berpegang pada pendapat publik diperbudak olehnya. Dan kamu dilahirkan untuk bebas. Kebebasan bukanlah berhenti melakukan apapun, tetapi berjalan dengan integritas, bergerak dengan tujuan, berpikir jernih. Tetapi itu membutuhkan kehadiran. Dan kehadiran tidak hanya berada di sini, tetapi berarti bersamamu. Kenali saat kamu mengecewakan dirimu sendiri ketika kamu mengatakan ya karena takut, ketika kamu bertindak berdasarkan gambar dan bukan karena kesengajaan. Jangan terganggu dari dirimu, karena setiap kali kamu melakukannya, kamu bergerak sedikit lebih jauh dari hakikatmu. Setiap perbandingan, setiap gangguan yang tidak perlu, setiap usaha untuk menunjukkan sesuatu mencuri energi dari orang lain yang tidak bisa kamu dapatkan. Ingat ini, tidak ada orang lain yang memiliki ceritamu sendiri, lukamu, visi kamu. Itulah sebabnya, tidak ada orang lain yang bisa memberimu izin yang kamu butuhkan. Berhentilah menunggu momen itu sempurna, pendapat yang menguntungkan, skenario ideal. Kamu memiliki apa yang dibutuhkan di dalam dirimu, tetapi kamu perlu melindunginya. Kamu perlu lebih banyak mendengarkan dirimu sendiri daripada mengalihkan perhatianmu. Kamu perlu bertindak lebih dari sekadar membenarkan diri sendiri. Marcus Aurelius menulis untuk kembali pada dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain, bukan untuk dibaca, tetapi untuk mengingat siapa dia dan apa yang dia yakini. Lakukan hal yang sama. Ciptakan ruang-ruang kesunyian. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu setia pada dirimu sendiri, atau hanya memenuhi harapan orang lain? Pulihkan fokusmu, bernapas, dan kembali pada dirimu. Itu ada di pusat dirimu, disitulah kedamaianmu. Kamu tidak akan menemukannya di luar, bukan di suka, bukan di persetujuan, bukan dalam perbandingan. Hanya kamu yang tahu kapan kamu sedang jujur pada dirimu sendiri. Dan saat itu, kejujuran adalah tempat lahirnya kekuatan yang sesungguhnya. Ketika kamu memilih kebenaranmu daripada citra, tujuanmu melebihi gangguan. Kamu berjalan di atas jalan orang lain, kamu mulai hidup dengan kekuatan. Dan kekuatan itu tidak terlihat, tidak perlu dibuktikan, terus maju saja.
Jika kamu bertekad untuk mengalihkan perhatianmu dari dirimu yang sebenarnya, pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini aku kembali padaku." Biarkan itu menjadi jangkarmu. Dan setiap kali kamu merasa tersesat, kembali ke titik itu karena kamu tidak membutuhkannya untuk menjadi lebih baik. Kamu hanya perlu kembali pada dirimu sendiri. Pelajaran 5. Tetaplah konsisten meskipun kamu tidak melihat hasil langsung, karena tidak semuanya yang bernilai langsung terlihat. Terkadang kamu menabur dan tampaknya tidak ada bunga yang mekar. Terkadang kamu memberikan segalanya dan tidak ada tanda-tanda kemajuan yang terlihat. Tapi bukan itu masalahnya. Itu tidak berarti kamu gagal. Itu berarti yang sedang kamu bangun adalah sesuatu yang tak terlihat. Buah datang setelah usaha tak terlihat, ketika kamu hampir menyerah, ketika kamu bertanya-tanya apakah ada akal untuk melanjutkan. Dan ya, itu benar karena setiap langkah yang kamu ambil, bahkan jika kamu tidak melihat hasilnya, memperkuat karaktermu. Kamu sedang membentuk dasar dari sesuatu yang belum bisa kamu lihat, tetapi itu akan menjadi jauh lebih padat saat muncul. Marcus Aurelius memahaminya ketika ia berbicara tentang melakukan pekerjaan tanpa terikat pada hasilnya, untuk fokus pada tindakan, bukan pada hadiah. Dan itulah yang disebut keteguhan. Keteguhan membuatmu menjadi seseorang yang bertindak berdasarkan keyakinan, bukan motivasi eksternal. Bertahanlah bahkan ketika kamu meragukan dirimu, karena itulah saat-saat petunjuk. Tidak ketika semuanya mengalir dan kamu merasa terinspirasi, tetapi ketika semuanya tampak stagnan, membingungkan, tidak berarti. Disitulah kekuatan sejati ditempa. Jika kamu hanya bertindak ketika kamu merasa aman atau termotivasi, kamu tidak konsisten. Kamu bersikap reaktif. Tapi jika kamu memutuskan untuk melanjutkan ketika pikiranmu membawa kamu pada keraguan, kamu menciptakan identitas baru. Disiplin menciptakan keajaiban sehari-hari. Tidak selalu dikenali, tidak selalu mendapat tepuk tangan. Tetapi begitulah mereka. Di dalam kebiasaan yang kamu pertahankan, dalam kata-kata yang kamu pilih untuk tidak diucapkan, dalam janji yang kamu patuhi, bahkan jika tidak seorang pun melihatmu. Apa yang hari ini nampaknya stagnan, besok kamu akan tinggi. Karena transformasinya tidak linier, bersifat kumulatif. Hal ini sedang terjadi dalam diam sampai suatu hari. Apa yang sebelumnya tampak mustahil bagimu menjadi normal. Namun untuk mencapai titik itu, kamu harus tetap bertahan. Tinggal ketika itu lebih mudah untuk melepaskan, untuk percaya ketika pikiranmu meragukan, untuk percaya ketika lingkunganmu tidak memvalidasi jalurmu. Epictetus mengatakan bahwa kita harus bertahan dan menahan diri. Bertahan dalam usaha, menahan diri untuk tidak menyerah. Karena pikiran menginginkan kenyamanan. Tetapi kehidupan merespons keteguhan. Pada usaha yang diam-diam diulang setiap hari. Bahkan ketika tidak ada yang tampak mengubah. Masalahnya adalah kita diajarkan untuk mengharapkan imbalan cepat. Kamu melakukan sesuatu dengan baik dan kamu mengharapkan tepuk tangan. Kamu berusaha sedikit dan mengharapkan hasil. Namun proses yang sebenarnya tidak berjalan seperti itu. Mereka lambat, keras, dan diam. Terkadang tampaknya kamu berjalan mundur, tetapi sebenarnya kamu sedang menyempurnakan jalanmu. Seneca mengatakan bahwa tidak ada hal hebat yang dapat dicapai dengan mudah, dan itu termasuk evolusimu sendiri. Kamu tidak terjebak, kamu sedang tumbuh. Kamu menyerap pelajaran, mengasah emosimu, memoles karaktermu. Apa yang membuatmu frustrasi sekarang sedang terbentuk. Apa yang sekarang tampaknya tidak bergerak maju berarti mempersiapkan landasan untuk perubahan besar. Tapi kamu hanya akan melihatnya jika kamu memutuskan untuk tidak menyerah. Keteguhan bukanlah kesempurnaan, bukan melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Ini adalah kembali ke kebiasaan itu, bahkan jika kamu sudah hilang. Ini adalah memilih komitmen untuk di atas hasil langsung. Ini adalah memberitahumu, aku akan melakukannya hari ini juga. Bahkan ketika suara hatimu berkata sebaliknya, konsistensi tidak selalu terasa epik. Terkadang membosankan, berulang-ulang, diam, tetapi tidak mengurangi nilainya. Segala sesuatu yang kamu kagumi pada orang lain hari ini dulunya merupakan praktik yang diam-diam. Semua yang ingin kamu capai ada di sisi lain pengulangan. Jangan mencari tanda-tanda eksternal untuk melanjutkan. Jadilah tandanya.
Jadilah satu-satunya yang bertahan. Jadilah kamu orang yang bahkan tanpa kepastian bertindak dengan iman. Karena keyakinan pada prosesmu lebih kuat dari motivasi apapun yang bersifat sementara. Jangan berhenti karena ketidaksabaran. Jangan menyerah pada apa yang belum kamu miliki waktu untuk tumbuh. Semuanya memiliki iramanya. Segala sesuatu punya siklusnya. Dan jika hari ini tampaknya tidak terjadi apa-apa, bukan berarti tidak terjadi apa-apa. Ada proses yang hanya mekar setelah banyak kegelapan. Percaya, bertahan, dan ingat bahwa kamu sedang membentuk sesuatu yang lebih penting dari sekadar hasil. Kamu sedang membentuk karaktermu jika kamu jelas tentang apa yang kamu inginkan. Kamu tidak butuh jaminan, cukup komitmen. Jika kamu siap untuk bersikap konstan, meskipun tidak melihat hasil langsung, pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini saya memilih untuk bertahan tanpa alasan, karena pilihan yang diulang setiap hari adalah apa yang mengubah segalanya." Pelajaran 6. Jaga apa yang kamu konsumsi secara mental, karena pikiranmu, sama seperti tubuhmu, memakan apa yang kamu berikan padanya. Dan jika kamu tidak menyadarinya, apa yang kamu biarkan masuk perlahan-lahan akan mencemari tanpa kamu sadari. Setiap kata yang kamu dengar, setiap gambar yang kamu lihat, setiap percakapan di mana kamu berpartisipasi, kamu meninggalkan jejak. Apa yang kamu lihat, kamu dengar, dan kamu katakan membentuk getaranmu. Ini bukan hanya hiburan, ini bukan hanya informasi. Ini adalah energi yang berdampak langsung pada kondisi pikiranmu, emosionalmu, dan spiritualmu. Jika kamu mengelilingi dirimu dengan kekacauan, keluhan, dan penghakiman, kamu tidak bisa mengharapkan kejelasan atau ketenangan. Dan jika kamu mengonsumsi konten negatif setiap hari, kekerasan, dangkal, atau kosong, pikiranmu akan mulai berpikir dan bereaksi pada tingkat yang sama. Kejelasan bukanlah buah dari kebetulan. Itu adalah hasil dari konsumsi yang sadar. Kurangi kebisingan eksternal dan tingkatkan kejelasan. Matikan apa yang tidak diperlukan. Pilihlah dengan sengaja apa yang kamu izinkan di bidang mentalmu. Karena jika semuanya masuk, semuanya memengaruhi dirimu juga. Dan semakin banyak kebisingan di luar, semakin sulit mendengarkan apa yang benar-benar penting. Intuisi, kedamaian, dan kebijaksanaanmu. Marcus Aurelius mengatakan bahwa ketenangan datang dari mengatur pikiranmu, tetapi bagaimana kamu akan menyortirnya jika kamu mengizinkan ribuan rangsangan mengganggu mereka setiap saat? Sebagian besar kecemasan yang kamu rasakan itu bukan milikmu, itu adalah pinjaman. Itu berasal dari informasi yang berlebihan, dari pemboman gambar, persidangan konstan, perbandingan. Dan yang terburuk adalah kita menormalkannya. Kita menyebutnya mendapatkan informasi, terhubung. Namun pada kenyataannya, kita semakin terputus dari diri kita sendiri. Oleh karena itu, berikan dirimu konten yang mengangkat kesadaranmu. Ini bukan tentang hidup terisolasi, tetapi memilih dengan bijak. Konten ini bisa memberimu inspirasi atau malah membuatmu lelah. Apakah itu membawaku lebih dekat ke versi terbaikku, atau menjatuhkanku ke arah yang lebih menakutkan, lebih bingung, lebih reaktif? Tidak semua hal yang populer cocok untukmu. Tidak semua hal yang semua orang lihat melayani kamu. Tidak semua hal yang menghiburmu menyehatkanmu. Kamu perlu melindungi pikiranmu seperti kamu melindungi seorang anak, karena pikiran dapat disugesti. Dan jika kamu terus-menerus terpapar pada hal yang dangkal, itu akan melemahkanmu. Namun, jika kamu mengekspos dirimu pada apa yang berkembang, pada apa yang membangun, pada apa yang mengingatkanmu akan kekuatan internalmu, itu akan diperkuat. Epictetus mengajarkan bahwa kita tidak boleh menyerahkan pikiran kita kepada apa yang tidak membangun, karena disitulah, di setiap hari, statusmu diputuskan di dalam. Kamu tidak bisa mengharapkan perdamaian jika kamu mengonsumsi perang. Kamu tidak bisa bercita-cita untuk keseimbangan jika kamu tinggal dikelilingi kekacauan. Lingkunganmu adalah cerminan pilihan internalmu. Orang-orang yang kamu temui, akun yang kamu ikuti, percakapan di mana kamu berpartisipasi, semuanya adalah cermin tingkat kesadaranmu. Dan jika kamu memilih untuk meningkatkannya, kamu akan melihat bagaimana lingkunganmu, hubunganmu, dan keputusanmu juga berubah. Karena ketika kamu mengubah apa yang kamu masukkan, kamu mengubah apa yang kamu pancarkan. Kamu berbicara berbeda,
kamu berpikir berbeda, kamu bertindak berbeda, bukan karena kamu memaksakan dirimu, tetapi karena kamu tidak lagi bergetar dengan cara yang sama. Dan itu adalah transformasi yang sebenarnya, yang tidak dipaksakan, melainkan sesuatu yang mengalir dari frekuensi mental baru. Kaum Stoik tidak menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengkonsumsi gangguan. Mereka menggunakan waktu mereka untuk berpikir, untuk menulis, untuk memperkuat karakter mereka. Mereka tidak menyia-nyiakan perhatian pada apa yang tidak dapat mereka kendalikan. Kamu dapat melakukan hal yang sama. Kamu dapat memilih setiap hari dengan apa yang ingin kamu beri nutrisi pada pikiranmu. Kamu mungkin memutuskan bahwa fokusmu lebih berharga daripada tren apapun yang bersifat sementara. Kamu bisa menutup pintu yang tidak berkontribusi dan membuka ruang untuk apa yang memang bertransformasi. Lakukan pembersihan mental. Tidak hanya pikiran, tetapi juga sumbernya. Siapa yang kamu dengarkan? Apa yang kamu lihat? Apa yang kamu baca? Apa yang kamu tonton sebelum tidur? Karena semua itu membentuk keadaan emosionalmu, motivasimu, dan cara kamu menafsirkan kehidupan. Ini bukan tentang terputus dari dunia, tetapi terhubung kembali dengan dirimu sendiri. Pilih konten yang membangkitkanmu, percakapan yang mengangkatmu, inspirasi yang menenangkanmu, dan kamu akan melihat bagaimana cara kamu merasa, berpikir, dan hidup berubah. Pelajaran 7, hadapi ketakutanmu seperti latihan kekuatan. Karena setiap kali kamu lari dari apa yang membuatmu tidak nyaman, kamu menyerahkan sebagian dari dirimu. Terdapat perbedaan antara mereka yang ingin tumbuh, mereka yang ingin membebaskan diri, dan mereka yang ingin tahu apa sebenarnya yang mampu mereka lakukan. Namun, hal itu tidak akan berhasil selama kamu terus menghindari. Setiap ketakutan yang diatasi adalah pintu terbuka, kemungkinan baru, sebuah ekspansi yang sebelumnya tampak tak terjangkau. Ketakutan bukanlah rintangan acak, itu adalah tanda. Tanda di mana kamu terbatas dan di mana kamu bisa maju jika kamu memiliki keberanian untuk melewatinya. Karena ya, ketakutan muncul tepat di tempat dimulainya perubahan. Ekspansi kamu dimulai di mana kenyamanan kamu berakhir. Selama semuanya terkendali, diketahui, dan dapat diprediksi, tidak ada transformasi. Pertumbuhan membutuhkan ketidaknyamanan. Ia membutuhkan kamu untuk menghadapi hal yang tidak diketahui, untuk melihat dirimu sendiri dengan tulus, dan untuk melakukan apa yang kamu ingin lakukan meskipun kamu takut. Marcus Aurelius memahaminya ketika dia berkata, "Apa yang menghalangi menjadi jalan? Ini bukan tentang menghindari apa yang kamu takuti, tetapi mengintegrasikannya sebagai bagian dari evolusi kamu. Ketakutan bukanlah musuhmu, tetapi guru. Keberanian bukanlah ketiadaan ketakutan. Keberanian adalah tindakan meskipun dengan ketakutan. Ini tentang melangkah maju meskipun suaramu bergetar. Ini tentang tetap tinggal bahkan jika kamu ingin melarikan diri. Ini tentang berbicara meskipun keraguan melumpuhkanmu. Karena kekuatan yang asli lahir ketika kamu memutuskan untuk bergerak meskipun jantungmu berdebar kencang. Ketika kamu mengatakan, "Ya, aku takut, tetapi aku tidak akan berhenti." Setiap kali kamu memilih untuk melakukannya, kamu sedang melatih identitasmu. Kamu mengajarkan pikiranmu bahwa kamu adalah penguasa, bukan emosimu. Seneca mengatakan bahwa kita lebih menderita karena imajinasi daripada karena realitas. Dan memang benar, ketakutan jarang seserius apa yang diproyeksikan oleh pikiranmu. Ketakutan memperbesar skenario, membayangkan bencana, menciptakan hambatan mental yang tidak ada. Tetapi ketika kamu bertindak, semuanya berantakan. Tindakan adalah obatnya. Keberanian dibangun dengan latihan. Jangan menunggu rasa takut itu hilang untuk bergerak. Bergeraklah, dan kamu akan melihat bagaimana rasa takut itu hilang dengan sendirinya. Beranilah untuk merasa tidak nyaman demi evolusi kamu. Karena jika kamu tidak bersedia membuat dirimu tidak nyaman, kamu juga tidak akan mau mengubah dirimu sendiri. Ketidaknyamanan ini bukan hukuman. Ini adalah tanda bahwa kamu menyentuh batasmu. Dan batas-batasmu bukan tembok. Mereka adalah batas yang bisa kamu silangkan jika kamu memutuskan untuk melakukannya. Epictetus mengajarkan bahwa bukan keadaan yang menghentikan kita, tetapi interpretasi yang kita buat terhadapnya. Ketakutan adalah sebuah interpretasi, dan kamu bisa mengubahnya. Kamu dapat memutuskan bahwa ketakutan yang kamu rasakan bukanlah rem, tetapi indikator. Kamu bisa melihatnya sebagai ujian kekuatan,
kesempatan untuk ekspansi. Pikirkan tentang terakhir kali kamu mengalahkan ketakutan. Bagaimana perasaanmu setelahnya? Lebih kuat? Lebih bebas? Lebih menjadi dirimu? Perasaan itu adalah pahalanya. Bukan karena dunia berubah, tetapi karena kamu menghadapinya dari tempat yang berbeda. Menghadapi ketakutanmu tidak berarti kamu harus menerjangnya tanpa persiapan. Itu berarti berhenti bersembunyi, berbicara ketika sebelumnya kamu diam, mengambil keputusan yang sebelumnya kamu tunda, dan mengatakan, "Sudah cukup," ketika sebelumnya kamu bertahan. Kamu tidak memerlukan gerakan besar. Terkadang, tindakan kecil hanya berarti mengatakan pada diri sendiri, "Hari ini aku tidak akan melarikan diri," dan tetap tinggal, merasakan, menghirup, dan mengatasi. Tidak semua ketakutan teratasi sekaligus, tetapi semuanya melemah ketika kamu melihatnya secara langsung. Jangan biarkan rasa takut menjatuhkanmu. Jangan merampas kesempatanmu untuk maju. Jangan izinkan rasa takut memutuskan untukmu, karena setiap kali kamu membeku, kamu memperkuat ide bahwa kamu tidak bisa. Tetapi setiap kali kamu bertindak, bahkan dengan keraguan, kamu menegaskan kembali kekuatanmu. Ingat ini, tak seorang pun tumbuh tanpa rasa takut. Semua orang yang mengagumi merasa panik sebelum keputusan besar. Perbedaannya adalah mereka memilih untuk terus maju, dan kamu pun bisa. Lakukanlah. Jika kamu siap untuk berhenti melarikan diri dan mulai bergerak maju dengan tegas, pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini saya memilih untuk menghadapi ketakutan saya." Itu akan menjadi pernyataan kekuatan pertamamu. Selanjutnya, itu akan lahir dari setiap langkah yang kamu ambil dengan berani, bahkan dengan rasa takut. Pelajaran 8. Tentukan tujuan dari cinta, bukan karena kekurangan. Karena ketika kamu mengejar sesuatu dengan percaya bahwa kamu tidak cukup baik, kamu melakukannya dari ketakutan, dari urgensi, dan dari perasaan kosong yang tidak terisi prestasi, tetapi dengan kesadaran. Untuk banyak hal yang kamu capai, itu tidak akan pernah cukup jika kamu mulai dari ide bahwa ada sesuatu yang hilang dalam dirimu. Tujuan yang muncul dari kelangkaan menjadi rantai. Mereka memaksa kamu, menuntut kamu, menekan kamu. Namun, tujuan yang lahir dari cinta menginspirasi kamu, mengangkatmu, dan mengingatkanmu tentang apa yang mampu kamu ciptakan, bukan apa yang kamu butuhkan untuk merasa berharga. Jangan mencari pengisian yang kosong. Berusahalah untuk mengekspresikan kepenuhan. Bahwa tujuanmu bukan untuk dicintai, bukan untuk membuktikan bahwa kamu berharga atau untuk diterima, tetapi karena kamu ingin berbagi apa yang ada di dalam dirimu. Karena kamu bersemangat untuk tumbuh, karena keinginanmu adalah untuk maju dari seseorang yang sudah ada. Kamu tidak perlu mencapai lebih banyak untuk menjadi lebih. Kamu sudah ada. Kamu berharga. Kamu sudah ada di sana, menyelesaikan. Apa yang kamu lakukan dari sana akan menjadi perpanjangan dari keaslianmu, bukan kompensasi atas ketidakamananmu. Ia terwujud dari rasa syukur, bukan dari kecemasan, karena kecemasan menciptakan tekanan, kebutuhan, dan takut gagal. Sebaliknya, rasa syukur membuatmu selaras dengan apa yang sudah kamu miliki, dengan apa yang sudah kamu capai. Dan dari sana, semuanya mengalir berbeda. Epictetus mengatakan bahwa kekayaan tidak berarti memiliki banyak barang, tetapi hanya membutuhkan sedikit. Dan hal yang sama terjadi dengan tujuanmu. Jika kamu perlu merasa baik tentang dirimu sendiri, kamu memperbudak dirimu. Namun, jika kamu memilihnya dari pikiran yang tenang, tujuan itu menjadi sekutu evolusimu. Kamu tidak membutuhkan lebih banyak, kamu sudah cukup. Berhenti mengejar tujuan berikutnya seolah-olah itu adalah solusi untuk semua masalahmu. Karena itu tidak akan terjadi. Itu hanya akan menjadi tujuan lain yang harus dicapai. Satu lagi prestasi untuk dicoret. Satu lagi, ketika saya memilikinya, maka saya akan bahagia. Dan itu bukan jalan. Itu adalah kelelahan. Tujuanmu harus menginspirasi kamu, bukan menekan kamu. Jika ketika kamu berpikir, kamu merasa cemas tentang apa yang kamu inginkan, merasa bersalah, atau merasa mendesak, mungkin itu bukan tujuan dari jiwa, tetapi dari ego. Jiwa memilih tujuan yang berkembang, yang menggairahkan, yang menantang dengan rasa manis. Ego, di sisi lain, menetapkan tujuan untuk membandingkan diri kamu dengan orang lain.
bersaing, dan beradaptasi. Dan tidak ada kedamaian di situ. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa segala sesuatu yang eksternal itu fana. Yang sebenarnya penting adalah apa yang kamu lakukan pada dirimu sendiri. Apa yang kamu bangun dalam dirimu. Jadi, coba lihat tujuanmu, mengapa kamu mengejarnya, dari mana kamu menciptakannya, dan apa yang ingin kamu tunjukkan dengan tujuan itu. Karena jika tujuanmu lahir dari kekurangan, semua prosesnya akan menjadi rumit. Tetapi jika lahir dari cinta, proses itu sendiri sudah menjadi hadiah. Bayangkan mengejar tujuan, bukan karena kamu kekurangan sesuatu, tetapi karena kamu ingin merayakan dirimu sendiri. Bukan karena kamu perlu memvalidasi dirimu sendiri, tetapi karena kamu bersemangat dengan gagasan ekspansi. Maka segalanya berubah. Disiplin menjadi keteguhan alami dan cahaya. Kamu tidak melakukan hal-hal untuk menjadi seseorang. Kamu melakukannya karena kamu sudah tahu siapa kamu. Seneca mengatakan bahwa kita tidak boleh meminta lebih, tetapi berharap lebih baik. Itu melibatkan pemilihan tujuan dengan kesadaran. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah apa yang kamu harapkan itu benar-benar milikmu, atau diwariskan dari tekanan sosial, dari perbandingan, atau dari rasa takut tidak menjadi cukup. Dan jika kamu menemukan bahwa kamu mengejar sesuatu karena alasan yang salah, jangan menghukum dirimu sendiri. Kembali saja kepada dirimu. Kembali kepada cinta, definisikan ulang, sesuaikan diri, bernapas, dan mulai lagi. Kamu tidak gagal. Kamu sedang belajar untuk memilih dari level yang berbeda, dari satu level yang lebih tinggi, lebih bebas, lebih nyata. Kamu tidak butuh lebih banyak untuk mendapatkan kedamaian. Kamu hanya butuh konsistensi. Itulah tujuanmu selaras dengan nilai-nilai kamu. Tidak bertentangan dengan kesejahteraanmu. Tidak mendorongmu menjauh dari dirimu sendiri atas nama kesuksesan. Hidup bukan tentang pencapaian lebih banyak, tetapi hidup lebih baik. Dan hanya itu yang akan kamu capai ketika tujuanmu tidak lahir dari kekurangan dirimu, tetapi dari semua yang sudah kamu kenali dalam dirimu. Pelajaran 9. Jangan menunggu motivasi. Buatlah sebuah sistem karena motivasi itu tidak stabil. Ia datang dan pergi. Suatu hari kamu merasa tak terhentikan, dan di hari berikutnya kamu tidak ingin bangun dari tempat tidur. Kamu tidak bisa bergantung pada keseimbangan emosional itu untuk terus maju pada apa yang benar-benar penting. Ya, kemajuanmu tergantung pada bagaimana perasaanmu. Kamu akan hidup terjebak dalam siklus impuls dan pengabaian. Disiplin menyelamatkan kamu ketika semangatmu gagal. Itu adalah jaring pengamanmu. Itulah yang menopang kamu saat antusiasme menghilang. Disiplin bukan tentang menuntut lebih dari dirimu sendiri, tetapi tentang melindungi dirimu dari dirimu sendiri, dari diri yang beralasan, yang menunda, yang menyabotase diri. Ini adalah pengingat bahwa kamu tidak melakukan sesuatu hanya karena kamu menyukainya, atau karena kamu merasa seperti itu, tetapi karena kamu sudah memutuskan siapa yang ingin kamu jadi. Dan itu sudah cukup. Kebiasaan yang kamu desain berfungsi bahkan di hari-hari sepi. Kamu tidak membutuhkan rutinitas atau tindakan heroik yang epik. Kamu membutuhkan sistem yang bekerja dengan baik juga ketika kamu lelah, ketika kamu kurang jernih, ketika dunia tampak melawanmu. Ya, kesuksesanmu bergantung pada selalu memiliki hari-hari yang sempurna. Kamu tersesat. Tetapi jika kamu percaya pada struktur yang menemani kamu dalam naik turun, kamu akan mendapatkan stabilitas dan dengan itu konsistensi. Marcus Aurelius tahu. Yang penting bukan apa yang kita rasakan, tetapi apa yang kita lakukan terhadapnya. Jika setiap hari kamu melakukannya, bahkan hal kecil sekalipun, yang menunjuk ke arah tujuanmu, kamu sudah mencapai kemenangan. Otomatisan kemajuanmu dengan struktur dan pendekatan. Tetapkan jadwal, tentukan tindakan konkret. Kurangi keputusan yang tidak perlu karena setiap keputusan melelahkan. Tetapi ketika kamu memiliki sistem, kamu tidak perlu berpikir terlalu banyak. Kamu tinggal menjalankannya. Pikiranmu menjadi lebih ringan, kemauanmu diperkuat, dan energimu difokuskan pada bergerak maju, bukan pada perdebatan dengan dirimu sendiri. Sistem yang dirancang dengan baik bekerja untukmu. Ini membimbingmu saat kamu tidak termotivasi, mengingatkanmu tentang tujuanmu ketika kamu melupakannya. Ia adalah sekutu diam yang mendukung kemajuanmu saat semangatmu sedang melemah.
Ini diperlukan bagi siapapun yang hidup sesuai prinsip, tanpa perlu meyakinkan keinginannya setiap hari. Dan itulah persis apa yang dilakukan suatu sistem. Ubah keputusan pentingmu menjadi kebiasaan yang konstan. Ini bukan tentang kekakuan, ini tentang memiliki dasar yang kokoh untuk dibangun. Hanya karena jika kamu tidak menata hidupmu, kekacauan akan membuatnya demikian untukmu. Jika kamu tidak menentukan aturanmu, kamu akan berakhir bertindak berdasarkan keinginan saat ini. Dan keinginan-keinginan itu tidak mengarah kemana-mana. Sistemmu bernilai lebih dari suasana hatimu. Karena keadaan suasana hati berubah seiring cuaca, saat tidur, dengan percakapan, tetapi sistemmu objektif, jelas, terukur, tidak bergantung pada emosi, itu bergantung pada pilihan. Dan itu adalah refleksi komitmenmu, bukan motivasimu. Dan disitulah kamu menang. Kemajuan sejati terjadi ketika kamu tidak lagi perlu merasa terinspirasi untuk bertindak. Kamu bertindak karena kamu memutuskan untuk melakukannya, karena kamu memasukkannya, karena kamu menjadi seseorang yang memenuhi apa yang dijanjikan. Bayangkan ini, seseorang yang berbakat, termotivasi, dan antusias, tetapi tanpa sistem. Sekarang bayangkan orang lain yang mengalami hari buruk, keraguan, kelelahan, tetapi memiliki sistem yang jelas. Menurutmu, siapa yang akan melangkah lebih jauh meskipun cuaca buruk? Yang kedua, karena yang menandai perbedaannya bukan apa yang kamu rasakan hari ini, tetapi apa yang selalu kamu lakukan. Dan jika hari ini kamu melakukan usaha sekecil apapun dalam sistemmu, kamu sudah bergerak maju. Jangan meremehkan kekuatan langkah-langkah kecil yang diulang dengan cerdas. Motivasi bisa menyala, tetapi sistemlah yang mengubah. Jangan siap untuk menyerah semaksimal mungkin setiap hari. Bersiaplah untuk melakukan hal minimum, bahkan pada hari terburuk. Itulah kuncinya, karena yang tidak otomatis adalah meninggalkan. Dan kamu tidak ada di sini untuk meninggalkan. Kamu di sini untuk membangun sesuatu yang nyata, abadi, dan sadar. Jadi, rancang sistemmu. Tetap sederhana, buatlah fungsional, dan buatlah fleksibel tetapi tegas. Biarkan itu menjadi jangkar, bukan penjara. Jalur yang bisa diikuti, bahkan dengan mimpi, dengan keraguan, dengan ketakutan. Dan kamu akan melihat bagaimana tanpa mencarinya, motivasimu mulai kembali. Bukan karena kamu membutuhkannya, tetapi karena kamu sudah menggantinya dengan sesuatu yang lebih kuat, komitmen. Pelajaran 10. Jadilah sempurna dengan kata-katamu yang interior. Karena cara kamu berbicara ketika tidak ada yang mendengarkanmu adalah dasar dari semua yang kamu bangun atau hancurkan dalam hidupmu. Apa yang kamu katakan pada dirimu sendiri menciptakan duniamu. Frasa-frasa yang kamu ulangi dalam hati ketika kamu gagal, ketika kamu melakukan kesalahan, ketika kamu bermimpi, atau ketika kamu menghadapi tantangan, mereka jauh lebih kuat dari yang kamu pikirkan. Mereka bukan sekadar pikiran sederhana, itu adalah perintah, instruksi yang dipatuhi pikiranmu tanpa pertanyaan. Jika kamu berkata pada dirimu sendiri, "Saya tidak bisa, saya tidak cukup baik, ini bukan untuk saya," cepat atau lambat kamu akan mengonfirmasinya dengan tindakan. Tetapi, jika kamu memilih untuk berbicara pada dirimu sendiri dengan hormat, tegas, dan dukungan, semua sistem internalmu akan direorganisasi untuk kebaikan. Berbicaralah pada dirimu seolah-olah kamu adalah sekutu terbaikmu. Karena kamu seharusnya seperti itu. Kamu tidak bisa tetap menjadi musuh dirimu sendiri. Kamu tidak bisa berharap untuk maju sementara kamu menyabotase dirimu sendiri dengan kata-kata keraguan, rasa bersalah, atau penghinaan. Dialog suara internalmu adalah suara yang paling sering kamu dengar setiap hari. Dan jika kamu tidak menjadikannya sekutu, itu akan menjadi penjara yang tidak terlihat, tetapi tetap saja mengurungmu. Seneca mengatakan bahwa siapapun yang mengendalikan pikirannya lebih bebas daripada yang mendominasi kekaisaran. Dan menguasai pikiranmu dimulai dengan mengarahkan kata-kata internalmu, bukan untuk menipu dirimu, tetapi untuk membimbingmu. Dialog internal menandai tingkat prestasimu, karena tidak ada yang pergi melampaui apa yang menurutmu pantas kamu dapatkan. Jika di dalam dirimu kamu melihat dirimu sebagai seseorang yang terbatas, tidak layak, dan tidak mampu, kamu akan berakhir menolak peluang,
menyabotase hubungan, dan meninggalkan proyek, bukan karena kurangnya kapasitas, tetapi karena kelebihan penyangkalan diri. Tetapi jika kamu mengulanginya dengan keyakinan bahwa kamu berharga, mampu, dan kuat, kamu akan mulai bertindak dengan lebih banyak kepercayaan diri. Kamu tidak perlu membesar-besarkan diri dengan klaim kosong, tetapi kamu memang membutuhkannya untuk melatih suara batinmu, agar mendukung, mengangkatmu saat kamu jatuh, yang mengingatkanmu siapa kamu saat kamu lupa. Pikiran diprogram ulang dengan pengulangan dan keyakinan. Tidak cukup hanya dengan mengatakan sekali, hal ini harus diulang setiap hari, terutama ketika kamu tidak mempercayainya, karena pada saat-saat itu, lebih dari kamu tidak perlu menanam cerita baru. Awalnya akan terasa sulit, mungkin terdengar buatan, tetapi jika kamu konsisten, pikiranmu akan mulai mempercayainya. Dan ketika pikiran percaya, tubuh bertindak, emosi selaras, lingkungan pun merespons. Marcus Aurelius mempraktikannya dalam meditasi. Dia berbicara pada dirinya sendiri dengan kejelasan, dengan tujuan, dengan kebenaran, bukan untuk memotivasi diri sendiri, tetapi untuk tetap termotivasi, berfokus pada kebajikannya. Kamu bisa melakukannya sama. Kamu dapat melatih suara yang kamu pemandu, yang mengingatkanmu tentang jalanmu, yang kembali kepada kamu. Ini bukan tentang menjadi naif, ini tentang menjadi disengaja, tentang tidak mengizinkan suara kritik internal memiliki kata terakhir. Kamu memutuskan pikiran mana yang kamu biarkan tumbuh. Kamu memilih nada yang kamu berikan pada pikiranmu, dan pilihan itu diulang setiap hari, mengubah identitasmu. Perhatikan bagaimana kamu berbicara ketika kamu gagal. Apakah kamu menghukum dirimu sendiri? Apakah kamu menghina, menghakimi dirimu sendiri dengan keras? Sekarang tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kamu akan berbicara kepada orang lain seperti itu? Apakah kamu suka? Untuk seorang teman yang mencoba? Jika jawabannya tidak, maka jangan lakukan itu pada dirimu sendiri. Kamu tidak harus memperlakukan dirimu sendiri dengan keras. Kamu harus memperlakukan dirimu sendiri dengan hormat untuk maju. Rasa hormat tidak melemahkanmu, itu memperkuatmu. Ini mengingatkanmu bahwa kamu bisa meningkatkan diri tanpa menghancurkan dirimu sendiri dalam prosesnya. Karena tumbuh tidak identik dengan penyiksaan diri, tetapi dengan hati nurani. Setiap kali kamu memilih kata yang lebih baik untuk dirimu, kamu sedang menyembuhkan, kamu sedang memprogram ulang, kamu sedang membangun ruang internal baru, di mana disiplin dan cinta diri bisa hidup bersama. Jadilah sempurna dengan kata-katamu yang batin, bukan berarti berbohong pada dirimu sendiri. Itu berarti berbicara kepada diri sendiri dari kebenaran yang paling dalam, dari bagian dirimu yang sudah tahu bahwa dia bisa, bahwa dia pantas, bahwa dia cukup, bukan karena semuanya sempurna, tetapi karena kamu sudah memutuskan untuk berjalan dengan bermartabat. Pelajaran 11. Belajar untuk melepaskan kendali, karena tidak semuanya bisa diselesaikan dengan mencoba mengendalikan segalanya. Faktanya, berkali-kali semakin kamu memaksa, semakin kamu menghalangi, semakin kamu menjauh, semakin kamu lelah. Kita diajarkan bahwa kamu harus mendorong, bersikeras, dan tidak berhenti sampai kamu mencapainya. Tetapi tak seorang pun memberitahu kita untuk percaya, memberi ruang, dan membiarkan hal-hal menjadi tenang tanpa tangan kita meremas langkah dari jalan. Demonstrasi bukan berarti memaksa. Itu berarti mengizinkan. Izinkan apa yang sudah kamu tanam masih memiliki ruang untuk tumbuh. Izinkan apa yang tidak bergantung padamu menemukan tempatnya tanpa rasa cemasmu. Biarkan hidup juga melakukan bagianmu selagi kamu melakukan bagianmu, karena kamu tidak sendirian dalam hal ini. Ada tatanan tak terlihat yang bertindak, bahkan jika itu tidak terlihat. Kecerdasan yang lebih besar dari kita merespon waktu kamu, tetapi ya untuk maksudmu. Percaya pada waktu ilahi hal-hal, karena tidak semua hal yang kamu inginkan sudah siap sekarang, dan kamu juga belum siap untuk apapun yang kamu inginkan. Kadang-kadang hidup menunda kamu. Itu tidak berhenti untuk menghukummu, tetapi untuk mempersiapkanmu. Karena jika hal ini terjadi pada kamu hari ini, kamu mungkin tidak tahu, mungkin kamu akan kehilangannya, mungkin hal itu akan membuatmu kewalahan. Waktu tidak selalu menanggapi urgensi kamu, tetapi tidak menanggapi untuk evolusimu. Dan ketika kamu melepaskan kebutuhan untuk semuanya terjadi sekarang, kamu mendapatkan kembali kedamaian. Lakukan bagianmu,
dan lepaskan hasilnya. Bertindaklah, berusaha, bersikap jelas dengan arahmu, tetapi jangan terobsesi dengan kapan atau bagaimana. Tidak semuanya di bawah kendalimu, dan bukan itu kelemahan, itu adalah kenyataan. Marcus Aurelius mengatakan bahwa hanya hal-hal yang mempengaruhimu yang tergantung pada kamu, dan hasilnya tidak tergantung pada kamu, hanya tindakanmu yang tergantung pada kamu. Jadi, lepaskan ekspektasi yang kaku, lepaskan kebutuhan akan kepastian, lepaskan ketakutan jika hasilnya tidak sesuai dengan yang kamu bayangkan, karena mungkin hasilnya akan lebih baik. Tetapi kamu tidak akan melihat jika kamu hanya berpegang pada satu jalan, satu rencana. Apa yang kamu tolak akan tetap ada. Apa yang kamu terima akan mengalir. Itu adalah salah satu hukum pertumbuhan yang paling kuat. Yang kamu tolak akan stagnasi. Apa yang kamu kendalikan kelebihannya akan terblokir. Tetapi ketika kamu menerima bahwa kamu tidak dapat menguasai segalanya, energimu dilepaskan, dan dengan energi itu, kamu mulai mengalir. Bukan karena pasif, tetapi karena kepercayaan aktif, dari keseimbangan antara tindakan dan pengiriman. Perlawanan lahir dari rasa takut. Takut kehilangan, takut tidak tercapai, takut tidak akan ada perubahan. Tetapi ketakutan tidak pernah menjadi panduan yang baik. Itu membuat kamu ingin mengendalikan bahkan apa yang tidak tergantung padamu. Dan dalam upaya itu, kamu berakhir membawa beban yang tidak sesuai denganmu. Epictetus mengajarkan bahwa kita hanya harus menjaga apa yang ada di dalam domain kita dan biarkan sisanya. Mengapa membawa sesuatu yang tidak bisa kamu bawa? Mengemudi sendirian menimbulkan rasa frustrasi. Melepaskan bukan menyerah. Itu mengakui bahwa kamu tidak bisa memanipulasi setiap bagiannya agar prosesnya berfungsi. Itu untuk mengerti bahwa terkadang hal terbaik yang dapat kamu lakukan adalah mundur selangkah, bernapaslah, dan percayalah. Mungkin sulit bagimu untuk melihatnya sekarang, tetapi pintu yang tidak terbuka itu melindungimu. Rencana yang berantakan itu adalah tanggung jawabmu. Mengalihkan. Jeda yang membuatmu gila sedang menguasai dirimu secara internal. Tidak semuanya adalah hukuman, tidak semuanya adalah kesalahan. Terkadang itu adalah kebijaksanaan yang disamarkan sebagai rintangan. Oleh karena itu, lepaskan. Lepaskan dengan cinta. Lepaskan dengan kesadaran. Lepaskan dengan mengetahui bahwa semuanya, itulah jalannya. Kamu akan menemukan jalannya. Dan jika bukan untukmu, itu karena ada sesuatu yang lebih baik sedang dalam perjalanan, atau karena masih ada sesuatu yang perlu kamu lihat ke dalam dirimu sendiri sebelum menerimanya. Hidup bukan tentang mengendalikan segalanya. Ini tentang berkolaborasi bersamanya, untuk bergerak dengan niat, tetapi juga dengan fleksibilitas, mengetahui kapan harus maju dan kapan harus percaya. Jika kamu siap untuk berhenti memaksa dan mulai mengizinkan, buka komentar dan tulis, "Hari ini saya melepaskan kendali dan saya percaya pada proses ini." Karena tindakan itu, menyerah tidak melemahkanmu, tetapi membebaskanmu. Dan dengan kebebasan itu, kehidupan mulai mengalir. Pelajaran 12. Bertindaklah seolah-olah kamu sudah memilikinya, karena realitas eksternal adalah refleksi postur internalmu. Jangan menunggu hal-hal berubah untuk merasa berbeda. Rasakan perbedaannya, dan kamu akan melihat bagaimana segala sesuatunya mulai berubah. Setiap perubahan besar dimulai dengan sikap, dengan cara yang berbeda berjalan, berpikir, berbicara, bahkan sebelum ada bukti yang terlihat. Kekuatan sejati ada dalam mewujudkan visimu. Jangan membayangkannya dari waktu ke waktu. Jangan memimpikannya dalam diam sambil berkata pada dirimu sendiri bahwa suatu hari hal itu akan mungkin terjadi. Mewujudkan dirimu berarti hidup seolah-olah itu sudah nyata, seolah-olah kamu sudah menjadi versi masa depan yang sangat ingin kamu capai. Karena hanya dengan begitu kamu mulai berpindah dari identitas yang mengubah masa kini kamu. Hidup dari kepastian, bukan dari penantian. Menunggu melemahkanmu, menempatkanmu dalam mode jeda, mengisi kamu dengan keraguan, ketergantungan, dan kepasifan. Sebaliknya, kepastian mendorongmu. Bukan karena kamu memiliki jaminan eksternal, tetapi karena kamu telah memilih untuk percaya dari dalam. Ketika kamu bertindak dengan pasti, perilakumu berubah. Kamu membuat keputusan yang lebih berani.
Kamu mengatakan tidak pada apa yang tidak sesuai dengan visimu. Kamu menjadi seseorang yang mengantisipasi takdirnya, alih-alih memohon agar takdir itu datang. Marcus Aurelius memahami hal ini ketika dia menulis bahwa kita tidak harus membuang waktu menunggu untuk menjadi seperti yang kita inginkan, tetapi harus bertindak sekarang seolah-olah kita sudah seperti itu. Waktu tidak menunggu, dan kamu juga sebaiknya tidak melakukannya. Energi kamu mengantisipasi takdirmu, karena jalan yang kamu pilih hari ini, apa yang kamu pikirkan, rasakan, dan lakukan, membentuk apa yang akan kamu tarik besok. Jika kamu bergetar dalam keraguan, kamu akan menarik lebih banyak situasi yang mengonfirmasi keraguan ini. Tetapi jika kamu bergetar dalam kepastian, dalam koherensi, dalam tindakan yang selaras, kamu akan mulai memperhatikan bagaimana lingkungan merespons secara berbeda. Itu bukan sihir. Itu adalah koherensi getaran, resonansi, sebab dan akibat. Jangan coba-coba berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu. Cobalah untuk bersikap seolah-olah kamu sudah menjadi apa yang kamu tahu kamu bisa. Apa yang kamu percayai dengan keyakinan, kamu ciptakan dengan tindakan. Tidak cukup dengan memvisualisasikan. Tidak cukup dengan mengatakan. Kamu harus bergerak, kamu harus mengambil keputusan baru, memutus rutinitas lama, berani mengambil langkah yang sebelumnya tidak diizinkan oleh versi dirimu yang lama. Karena jika kamu menginginkan kehidupan baru, kamu membutuhkan sikap baru. Dan sikap itu dipraktekkan sebelum hasil muncul. Kebanyakan orang menunggu untuk melakukan tes eksternal untuk mengubah posisi internal mereka, tetapi sebaliknya. Pertama kamu berubah, lalu segala sesuatunya berubah. Epictetus mengajarkan bahwa apa yang di bawah kendali kamu adalah penilaianmu, niatmu, dan tindakanmu. Kamu tidak bisa mengontrol hasilnya, tetapi kamu bisa bertindak seolah-olah kamu sudah yakin bahwa semuanya berjalan sesuai keinginanmu. Keyakinan yang dipertahankan dengan disiplin akhirnya menjadi kenyataan. Ketika kamu ragu, kamu berhenti. Tetapi ketika kamu berpikir bahwa kamu sedang bergerak maju, setiap langkah yang kamu ambil dengan kepercayaan diri membawamu lebih dekat, bahkan jika kamu belum melihatnya. Ingatlah bahwa tidak ada visi tanpa tanggung jawab. Jika kamu tahu apa yang kamu inginkan, berperilaku sesuai dengan itu. Berbicaralah seperti yang akan kamu bicarakan di masa depan. Berpikirlah seperti yang kamu pikirkan. Pilihlah seperti yang kamu pilih. Dan kamu akan melihat sedikit demi sedikit, kamu menjadi seperti yang sebelumnya hanya kamu impikan. Ini bukan tentang kesempurnaan. Ini tentang keselarasan, tentang mempertahankan visimu bahkan pada hari-hari abu-abu, tidak mengkhianatimu ketika tidak ada yang tampaknya berubah. Karena itulah intinya di mana banyak orang menyerah. Bukan kamu. Kamu yang memilih untuk bertindak seolah-olah kamu sudah memilikinya, bukan karena kamu berpura-pura, tetapi karena kamu melatih pikiranmu untuk menghuninya yang akan datang. Dan ketika itu tiba, itu tidak akan tampak aneh bagimu. Itu akan menjadi alami, karena kamu sudah mengalaminya secara internal berkali-kali sebelumnya. Keyakinan ini bukan energi pasif, ini adalah energi aktif yang mengubah perilaku. Bertindak dari keyakinan adalah demonstrasi terbesar dari percaya pada diri sendiri, pada visimu, dan pada proses. Jika kamu siap untuk berhenti menunggu dan mulai mewujudkan masa depanmu dengan tegas, pergi ke komentar dan tulis, "Hari ini aku bertindak seolah-olah aku sudah memilikinya." Karena pikiran yang diulang, dipertahankan, dan dilaksanakan setiap hari akan membuka pintu yang sebelumnya aku percayai tertutup.